Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku, dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air, kita ketemu lagi dengan channel kita yang kita sayangi, News Clan Official. Kali ini kita membahas tentang wirausaha ya, karena banyak orang yang membutuhkan itu di berbagai tempat saya kira. Ini saya ketemu dengan seorang yang katakanlah menekuni usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Tetapi ini kita bahas tentang salah satu usaha beliau mengembangkan tanaman yang sangat digemari sekarang. Harga buahnya itu relatif stabil, kira-kira di harga 105 ribuan lah ke atas. Ya, baik, kita tanyakan kepada Bapak Romdoni. Silakan Bapak panjenengan ceritakan perjalanan hidup panjenengan mulai awal sampai menekuni pertanian pengembangan bibit salah satu tanaman yang sekarang lagi viral. Silakan Bapak. Ya, sebelumnya kita sampaikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sebetulnya ndak ada semayanan, pas lagi ketemu ngobrol, terus dadaan, kemudian kita berusaha saling komunikasi, termasuk mungkin yang bisa disampaikan tentang urusan ikhtiar dan usaha kita wilayah pertanian itu mayoritas di Banyuwangi itu sebetulnya kan ekonominya pertanian, apalagi kalau ngomong Banyuwangi Kidul itu, Banyuwangi Selatan. Hal itu kita menekuni di bidang pertanian itu bukan satu macam saja bentuk tanaman. Ada beberapa, mulai dari buah naga, kita pernah juga menanam jeruk, kemudian semangka. Dan saat ini kita berusaha menekuni di bidang tanaman perkebunan itu. Yang telah disampaikan tadi seperti tanaman cabai itu. Tanaman cabai. Itu sebetulnya juga kita berawal nanam cabai itu asal-asalan, bukan planning ke depan bagaimana dan seterusnya, itu tidak ada yang pemikiran semacam itu. Kita asal-asalan waktu itu. Kita asal-asalan karena ada teman yang ngasih bibit, kemudian coba kita istilahnya kita bedeng, kita semaikan. Alhamdulillah ada beberapa yang bisa tumbuh. Kemudian setelah tumbuh itu bingung kita mau tanamnya itu bagaimana, karena waktu itu juga belum tahu cara tanam cabai. Untuk kebutuhan tanaman, bentuk tanaman cabai itu belum tahu, medianya kayak apa, cara tanamnya bagaimana, cara perawatannya bagaimana, dan seterusnya itu kita belum tahu sebetulnya. Tapi alhamdulillah selama perjalanan mulai tidak ada unsur kesengajaan gitu, kemudian kita banyak pengalaman dan tahu bahwa ternyata cabai itu tanaman perkebunan, tapi walaupun tanaman perkebunan ketika ditanam di lokasi sawah, kemudian medianya itu sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai, sebetulnya juga bagus itu. Dan itu komersil sekali, apalagi saat ini. Mulai dari awal itu kita tanam cabai, itu di kisaran harga 35-36 kita mulai jual itu, terus naik, nanti ada penurunan, itu tidak berapa lama sampai saat ini. Terakhir kira-kira 5 atau seminggu yang lalu itu kita jual itu sudah harga 112 itu. Nah, ini adalah komoditi produk pertanian, tanaman perkebunan yang mungkin bisa lebih nilainya dibanding nilai-nilai hasil tanaman perkebunan yang lain, kalau memang ini bisa ditekuni. Itu bagian dari perjalanan kenapa kita menanam cabai waktu itu. Tapi kemudian setelah itu kita berusaha di tahun 2000, kalau enggak salah ingat itu sekitar tahun 2021 kita sudah mulai tanam, sekitaran ada 0,5 hektar itu kita tanam, yang kita tanam cabainya, dan bibitnya ya yang kita punya itu bukan dari orang lain. Kita berusaha
untuk belajar menyemai, membibit bedengan itu, kemudian kita tanam. Jadi kalau ngomong soal modal, modal saya itu diantaranya modal tenaga, kemudian yang kita beli diantaranya tajarnya itu, lanjarannya itu loh, lanjarannya yang kita beli. Kalau bibitnya kita tidak beli itu, kita bikin sendiri, kita upayakan begitu, karena menghemat modal, lantaran kita juga tidak punya modal. Tapi alhamdulillah saat ini untuk tanaman di tahun 2021 sampai saat ini itu sudah, kalau ngomong 1 kali petik panen itu sudah bisa kurang lebih 4 kilo lah, 4 kilo 5 kilo itu 1 kali petik. Waktu metik itu butuh waktu sekitar jarak 10 hari lah. Jadi sebulan bisa 3 kali itu panen kita. Udah 15 kiloan lah. Itu sudah lumayan itu bagi kita. Dan perawatannya juga enggak begitu ekstra nih, asal-asalannya juga bisa. Kalau memang butuh rawatan ekstra, mungkin lebih bagus lagi itu nanti. Kemudian di sisi lain, karena itu bagian dari aktivitas perkebunan atau pertanian kita, itu kita berpikir sekitar 2 tahun yang lalu itu kan banyak teman-teman yang ke rumah sambil lalu itu banyak tanya bibitnya itu, sehingga kita punya inisiatif untuk bagaimana menyemaikan bibit itu biar teman-teman yang lain juga bisa tanam, bisa merasakan hasil dengan komoditas yang sangat menjanjikan ini. Jadi pada dasarnya saat ini kita sudah menekuni di bidang pembibitan cabai. Jadi kalau tanaman cabai itu sudah bisa kita tinggalkan beberapa waktu, paling butuh waktu dalam satu minggu atau 10 hari, paling tidak sampai 1 hari lah untuk segi perawatan, itu sudah cukup itu. Sehingga kita waktu luang banyak, kemudian kita fokus juga di urusan pembibitannya. Jadi di pembibitan itu kita berusaha keras untuk bagaimana kebutuhan petani atau penanam cabai itu bisa kita layani. Tapi ternyata faktornya adalah untuk memilih batang yang untuk disemai itu enggak seperti bibit yang bisa kita beli. Kalau beli, yang penting punya uang, kita dapat bibit. Tapi kalau di cabai itu enggak begitu. Ada istilahnya turus tertentu yang bisa dibedeng itu, sehingga mesti enggak bisa dapat banyak itu untuk membedeng itu. Dan bedengnya juga agak sulit itu. Banyak-banyak yang biasanya kalau pengaruh cuaca terutama itu banyak yang mati. Itu satu kendala. Kalau kendala yang lain seperti halnya pembibitan yang lain juga ada itu. Tapi pengaruh juga di cuaca yang terlalu ekstrim. Itu ketika bibit itu sudah tumbuh, bisa saja itu langsung layu, langsung lanas itu. Itu diantaranya begitu. Itu diantaranya yang bisa kita ulas seputaran mulai kronologi bagaimana kita menanam cabai, kemudian saat ini bagaimana, terus apa yang kita lakukan sebagai petani cabai jamu itu, kemudian kita bibit itu. Kita fokus pada pembibitan untuk melayani kebutuhan teman-teman yang lain lah. Kiranya itu bisa. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman kalau mau berkenan memiliki bibit, silakan jenengan tulis saja di kolom komentar di bawah video ini bahwa jenengan mau memesan bibit ya, atau nanti panjenengan bisa lihat di kolom deskripsi, kita akan sampaikan informasi bagaimana pemesanannya. Nah, Bapak Romdom nih, kira-kira prospek ke depan menurut jenengan dari pengamatan tren harga itu bagaimana? Apakah kira-kira semakin baik nih prospek peluang usaha untuk tanaman cabai Jawa atau cabai jamu ini?
Sebetulnya saya itu bukan pelaku apa namanya, bukan pelaku ekonom, tapi paling tidak kita juga ngambil inisiatif untuk berpikir. Kalau perbandingannya cuma begini saja. Produk pertanian, ketika itu produk pertaniannya bisa menjadi komoditas yang disimpan, niku insya Allah harga itu akan lebih stabil dibanding komoditas pertanian, produk pertanian yang gampang busuk. Saya contohkan begini, misalnya jeruk paling sekitar anggaplah 1 minggu 10 hari itu kan sudah BS, itu sudah busuk. Naga lebih parah lagi, paling sekitar 5 hari kemampuannya. Lain kalau dikemas dengan seperti kebutuhan yang disesuaikan dengan kapasitas kebutuhan buah, itu lain lagi, itu kemasan, diproses. Tapi kalau komoditas pertanian, produk pertanian, tapi yang bisa disimpan, contoh misalnya cabai itu kan bisa disimpan sampai berapa lama, itu insya Allah aman itu. Jadi misalkan ada naik turunnya harga, ketika penurunan kita simpan dulu lah, ambil nanti kalau kita jual ketika ada kenaikan, berisinya begitu. Dan itu aman, itu bagi pedagang juga begitu, gak terlalu banyak resiko dibanding produk pertanian yang di situ ndak bisa disimpan lama. Mungkin itu diantara prospeknya itu. Terima kasih. Kemudian ini Pak, kan biasanya orang itu seringkali mempertanyakan tentang pemasarannya. Kira-kira banyakkah orang-orang yang siap untuk memasarkan atau membeli produk dari cabai Jawa ini? Betul, itu juga banyak memang. Teman-teman juga banyak yang tanya itu. Ketika waktu beli bibit itu tanya juga pemasaran. Kadang-kadang kan mentok kalau sudah banyak produk, kemudian ngelepeh, kemudian tidak laku, itu biasanya. Tapi sejauh yang saya tahu dari beberapa pengepul itu, pedagang, terutama ini kan andalannya ekspor impor itu. Ada banyak yang biasa pengepul yang biasa saya jual ke sana itu, ada pengepul yang ekspornya itu di wilayah Australia, di mana itu daerah India ke sana. Bahkan dia itu Timur Tengah, dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke sana. Terus Jepang, ada yang lain itu teman yang ekspornya ke Jepang, dan itu pun masih kurang. Ini untuk kebutuhan ekspor impornya. Kalau untuk kebutuhan lokal yang tahu persis juga pedagang-pedagang itu mestinya. Kita kan cuma selaku petani, tapi melihat dari perputarannya kelihatannya di stok mereka itu memang kurang. Setiap kali kita jual itu mesti kurang itu stoknya sampai detik ini. Itu kiranya urusan pemasaran, kiranya macam begitulah. Terima kasih Bapak, sangat bagus sekali saudaraku yang dirahmati Allah, informasi yang disampaikan oleh Bapak Romdoni ini merupakan peluang usaha yang bisa menjadi alternatif pilihan Anda ya. Karena bagaimanapun intensifikasi tanaman dan disertifikasi tanaman ini diperlukan untuk petani. Ibaratnya kalau misalnya menaruh telur itu jangan hanya di satu petarangan, atau misalnya membuat usaha itu jenisnya jangan hanya satu jenis gitu. Misalnya petani punya beberapa tanaman yang bisa diandalkan. Saya kira itu kita hanya bisa menginformasikan, selebihnya Anda yang menyimpulkan dan menentukan pilihan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI Harga Mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Barangkali ada closing statement dari Bapak Romdoni, adakah? Silakan. Yang terakhir ini sebatas sebagai penyemangat kita sebagai petani. Ikhtiar kita itu kan banyak, di antaranya kalau yang kita lakukan itu untuk tanaman cabai. Kalau memang itu fokus ke sana, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Apapun itu, kiranya itu. Dan mungkin itu kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.